Ini kira-kira setelah resign itu ada penyesalan apa tidak? Bilang untuk ngajar itu untuk jadi orang kaya bahasanya. Iya, betul. Karena tempat ngajar itu tempatnya mengabdi, tempat kita untuk menanam ilmu gitu kan. Iya, berbagi ilmu, pulsa, emas dan kosmetik. Ya, kosmetik salah satunya sabun. Oh iya. Tidak ada salahnya jika kita tetap bertahan dalam dunia pendidikan ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, sesuai dengan judul video ini ya, yaitu ini tidak sabar. Ini kita sebagai tenaga honorer itu kan kadang tidak sabar gitu kan. Tidak sabar menjadi tenaga honorer dan akhirnya kita memilih untuk keluar dari honorer gitu kan. Nah, di sini kita berikan satu contoh teman-teman, yaitu karena tidak sabar menjadi guru honorer. Ini sudah belasan tahun ya, menjadi guru honorer sudah belasan tahun, akhirnya keluar dari lembaga dia tempat mengabdi dan malah memilih untuk berbisnis online ya. Kita tanya ya, kira-kira menyesal apa tidak gitu. Oh ya, kalau misalkan boleh tahu Bapak ini background ijazahnya itu dulu apa Pak untuk menjadi honorer itu? Oke, jadi awalnya saya dulu kan ya baru lulus SMA waktu itu, kemudian disuruh ngajar pramuka itu awalnya. Setelah ngajar pramuka ada beberapa mata pelajaran yang gurunya kurang, sehingga saya diminta untuk ikut membantu ngajar di salah satu SLTA lah, swasta di Ngawi. Iya. Nah, setelah ngajar mau ndak mau itu harus kuliah karena nggak mungkin lulusan SMA ngajar anak SMA, kan nggak mungkin. Jadi punya keinginan kuliah itu karena sudah mengajar duluan gitu ya? Iya, yang jelas karena tuntutan. Dulunya sebenarnya juga pengen, tapi karena apa ya istilahnya, kalau hanya kuliah saja ndak ada tujuannya kan juga motivasinya kurang kuat. Tapi setelah posisinya waktu itu Mas sudah ngajar, sehingga ada motivasinya lebih kuat lagi. Saya harus kuliah, saya harus lulus, sehingga nanti saya bisa meneruskan ngajar di sini bisa seterusnya begitu. Oh gitu. Terus kemudian setelah kuliah, berarti kuliah sambil ngajar. Betul. Kuliahnya itu terus jurusan apa, terus dapat ijazahnya itu apa itu? Nah, kalau kuliahnya ini agak panjang nih sebenarnya. Saya 2 kali sebenarnya kuliah di tempat yang berbeda dan tidak sampai selesai. Kemudian di yang terakhir itu saya ngajuin beasiswa, alhamdulillah diterima, kemudian bisa sampai selesai. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu jurusannya pendidikan agama Islam. Walaupun ngajarnya saya belum pernah ngajar pendidikan agama Islam. Malah ngajarnya itu olahraga, sejarah, kemudian apa itu keterampilan ekstra dan lain-lain. Iya. Kalau logikanya kita memiliki ijazah S1 jurusan agama, seharusnya jadi guru agama juga ya, ngajar agama. Ya dikarenakan situasi kondisi mungkin ya memang seperti itu ya. Harus gaduh-gaduh, semuanya harus bisa. Kemudian kalau misalkan boleh kita diberitahu nih ya, kan Bapak ini dulu pernah menjadi tenaga honorer, guru honorer itu lama banget ya, belasan tahun. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ngajarnya itu pernah di mana saja, terus durasinya mungkin bisa diberikan berapa tahun gitu Pak? Kalau itu sebenarnya saya sudah agak lupa ya, karena saya mulai itu 2009-an. Kemudian pertama kali ngajar di Madrasah Aliyah waktu itu kurang lebih sekitar 6 tahunan. Boleh, di Madrasah Aliyah 6 tahun ya? 6 tahunan, tapi sebelum sampai 5 tahun, di tahun keempat tidak salah saya nambah ngajar di SMA juga, di SMA satunya, karena ya di satu sekolahan itu waktunya longgar, artinya saya ngajar cuma beberapa hari, artinya ada beberapa hari kan yang kosong. Iya. Nah, mau ndak mau karena mungkin apa ya, gajinya kurang cukup, perlu tambahan, dan mumpung ada waktu luang sehingga ada 2 hari yang kosong saya pakai untuk ngajar di sekolahan yang lain. Iya. Kemudian rata-rata ya, kan ngajarnya di banyak tempat itu kan, dan lama waktunya. Kira-kira alasan utama mengapa kok akhirnya keluar dari honorer itu apa gitu? Kalau misalkan boleh diceritakan. Semoga nanti teman-teman di luar sana itu bisa apa ya, istilahnya mengambil pelajaran lah dari apa yang nanti Bapak bisa ceritakan ini gitu Pak. Iya. Apa ya, kalau alasan klasiknya sih sebenarnya ya kebutuhan ya, karena faktor ekonomi berarti ya. Ekonomi. Jadi oh ya, kalau misalkan boleh dikasih tahu Bapak saat ini sudah berkeluarga? Sudah. Anak berapa Pak? Alhamdulillah sudah 3.
Oh, berarti itu salah satu mungkin teman-teman ya, salah satu faktor yang menyebabkan Pak Eko ini resign dari honorer itu adalah karena faktor ekonomi. Karena sampai saat ini beliau harus menafkahi ya, menjadi tulang punggung untuk istri dan anaknya yang berjumlah ada 3 orang gitu kan. Oke. Ya, yang jelas itu ya, jadi faktor kebutuhan semakin hari nambah, kemudian saya coba maksimalkan di pengajaran itu. Agak susah kalau kita bilang untuk ngajar itu untuk jadi orang kaya bahasanya. Iya, ya. betul. Karena tempat ngajar itu tempatnya mengabdi, tempat kita untuk Menanam ilmu gitu kan. Iya, berbagi ilmu, sehingga saya harus cari ladang ekonomi yang lain, yang jelas begitu. Iya. Nah, kebetulan beberapa bisnis online saya menuntut saya harus full time di situ. Oh gitu. Nah, sehingga waktu saya kalau saya bagi untuk ngajar dan bisnis agak repot lama-lama. Oh iya, kalau misalkan boleh tahu nih ya, dulu pada saat mau ada rencana resign dari sekolah dikarenakan ada kendala faktor ekonomi. Iya. Ini sebelumnya Bapak itu sebelum keluar nih ya, apakah sudah memiliki usaha online atau baru memiliki ide untuk berbisnis online, Pak? Yang jelas ini, waktu saya masih ngajar saya sudah ikut atau istilahnya sudah mulai jualan online, baik itu produk, baik itu mungkin jasa dan lain sebagainya. Kemudian saya putuskan keluar itu pun karena saya merasa saya harus full time di sini, karena kalau tidak full time memang penghasilannya tidak bisa maksimal. Iya. Jadi waktu saya putuskan keluar pun itu penghasilan juga belum pasti. Oh gitu. Itu belum pasti juga. Jadi saya juga kadang-kadang masih ragu juga waktu itu. Kira-kira setelah saya keluar nanti bisa makan enggak malahan? Atau jangan-jangan kalau ngajar kan sesedikit apapun tiap bulan pasti ada gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau di dunia bisnis enggak bisa begitu. Bisa jadi orderan banyak melimpah gitu kan. Bisa jadi memang enggak ada orderan sama sekali. Nah, itu kita harus siap mental, memang siap mental. Kalau Anda ingin bisnis full ya harus siap resikonya gitu. Ya memang pada dasarnya hidup itu adalah pilihan gitu Pak ya. Betul. Dan kita harus siap menanggung resiko dari pilihan yang kita ambil itu. Termasuk waktu kita ngajar dulu resikonya penghasilannya terbatas sekali. Tidak mungkin gaji kita akan lebih tinggi dari kepala sekolah kan, tidak mungkin. Ya kan? Tapi kalau di dunia bisnis bisa jadi. Ya karena bosnya ya kita sendiri. Kita mau kerja 3 kali lipat, hasilnya 3 kali lipat. Kalau di pendidikan mungkin saya dulu kerja 3 kali lipat, ya nggak ada uang lemburnya istilahnya. Iya gitu, sama saja gitu ya. Sama aja. Kemudian setelah resign dari honorer gitu kan, mengapa kok memilih bisnis? Mengapa tidak yang lain gitu Pak? Sebenarnya banyak hal yang sudah saya lakukan, saya coba gitu kan. Dari bikin produk sendiri, kemudian dari mencoba daftar di apa istilahnya di perusahaan orang lain atau kerjasama dengan orang lain, atau memasarkan produk orang lain. Dan karena mungkin sekarang zamannya itu di bidang digital, iya. Dan dari semua jenis bisnis atau mungkin usaha itu ada yang berkembang. Nah, yang berkembang inilah yang saya seriusin gitu kan. Salah satunya mungkin di pulsa, kemudian di emas, atau mungkin satunya di bidang kosmetik. Itu awalnya juga iseng, ya karena saya juga tidak pakar banget gitu kan. Tapi karena permintaan banyak, kemudian orang banyak yang beli, banyak orang yang minat, akhirnya saya harus bekali diri saya dengan ilmu-ilmu yang tentunya produk knowledge ini harus saya baluti dengan ilmunya. Iya. Dan tentunya sebetulnya sih bukan hanya untuk dalam dunia bisnis ya, dalam dunia petani, dalam dunia pendidikan atau apapun. Betul. Asalkan itu kita tekuni, itu pasti akan membuahkan hasil gitu ya. Betul. Jadi nggak usah takut mengambil resiko. Yang penting kita nyaman nih. Ya kalau Anda sudah tidak nyaman di situ ya ngapain gitu kan. Tapi kalau masih nyaman ya diterusin. Jangan ikut-ikutan orang lain gitu ya. Salah satu faktor terpenting itu adalah faktor ekonomi juga ya. Mungkin juga di luar sana, kalau saya sendiri itu kan, mengapa saya dulu tetap bertahan untuk menjadi honorer hampir 15 tahun. Mengapa saya tidak keluar dan bisnis? Ya karena yang pertama saya itu mantap lah, yakin. Saya mungkin keahlian satu-satunya adalah di sini. Dan yang kedua itu karena memang saya ingin mendedikasikan saya itu untuk di dunia pendidikan.
karena saya sudah nyoba beternak, bisnis itu nggak jadi. Wah, mungkin Allah ini sudah menentukan saya hidupnya dalam dunia pendidikan. Jadi bagi teman-teman ya, dunia pendidikan itu adalah dunia yang baik ya, tempat kita bertanam ilmu, karena yang merupakan salah satu amal yang akan kita bawa ketika nanti meninggal dunia itu kan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi tidak ada salahnya jika kita tetap bertahan dalam dunia pendidikan ini. Namun kalau misalkan ada faktor-faktor yang mendesak, mungkin juga berbisnis. Ini kita sudah wawancara dengan kawan kita pebisnis online, mungkin itu bisa menjadi sebuah alternatif ya. Kalau misalkan nanti bisa dijadikan sampingan ya bisa. Kalau misalkan sudah gede, sudah besar, ini pilih salah satu ya, it's okay saja. Yang penting ada jaminan kesejahteraan lah untuk kita gitu ya. Ya, karena yang bisa merubah nasib Anda ya Anda sendiri. Jangan berharap orang lain akan mengasihani Anda. Jangan berharap lingkungan Anda mengasihani Anda. Enggak. Anda yang harus putuskan, Anda harus ambil resiko, Anda harus berani ambil keputusan. Ya, semua serahkan pada Allah ya. Kalau saya begitu aja. Kemudian setelah keluar dari honorer, ini kan tentunya selama perjalanan berlangsung, ini ada banyak teman-teman yang dulu sesama honorer tapi sekarang sudah diangkat menjadi PNS. Nah, mungkin juga ada yang dulu sesama honorer tapi sekarang masih bernasib yang sama. Kemudian Pak Eko ini memilih bisnis online. Ini kira-kira setelah resign itu ada penyesalan apa tidak gitu? Alhamdulillah sampai sekarang tidak tidak sama sekali. Kenapa? Memang sudah diniati gitu ya? Memang saya ambil keputusan tuh enggak sehari dua hari ya. Saya sebenarnya di tahun ke-7 ke-8 saya ngajar itu sudah mulai bimbang sebenarnya, sudah mulai galau. Saya harus keluar, tapi naluri saya karena saya senang didik, saya senang ngajar dan lain sebagainya, yang menuntut saya harus bertahan. Gitu. Tapi setelah saya bertahan pun ya tadi saya bilang kayaknya yang mikirin nasib keluarga saya cuma saya deh. Kayaknya di tempat saya ini ya gitu, apa bahasanya ya, semakin lama kok tidak semakin nyaman gitu di tempat saya mengajar mengabdi itu ya. Yang menyukai saya alhamdulillah anak-anak itu banyak, tapi ada beberapa juga teman-teman itu yang kayaknya kok cuek gitu loh, kok nggak peduli dan lain sebagainya. Memang yang namanya setiap lembaga itu beda-beda ya orangnya. Ada yang suka, ada yang tidak. Ya pokoknya kita bertingkah baik saja. Karena betul. Semua itu nanti akan ada balasannya gitu ya. Betul. Kemudian yang terakhir ya, selama keluar dari honorer ini bisa diceritakan bisnis online apa saja yang pernah diikuti. Kemudian apakah ada yang berhasil, apakah ada yang tidak, lika-likunya gimana, terus yang sampai saat ini masih eksis dan terbilang masih sangat menghasilkan untuk kehidupan sampai saat ini apa ya? Oke, jadi waktu saya keluar itu bisnis saya masih jalan waktu itu, reload pulsa ya. Jadi isi ulang pulsa ya? Isi pulsa. Jadi saya rekrutin orang yang mau jualan pulsa dengan harga yang paling murah, dengan server paling stabil dan juga pelayanan paling powerful. Saya riset berbagai macam jenis aplikasi, saya riset, saya bandingkan dan sebagainya, saya pilih satu, kemudian saya push ke teman-teman. Akhirnya alhamdulillah waktu itu sudah banyak, tapi tidak banyak banget ya. Sebulan waktu itu masih 100 ribuan lah. 100 ribuan tiap bulan itu menurut saya ya seimbang dengan gaji saya yang sebelah ya. Kok mirip ini, kalau saya seriusin pasti bisa 200 nih gitu. Karena kalau yang di sini saya seriusin nggak nyampe kayaknya 200 gitu. Nah itu pulsa. Kemudian setelah dari pulsa itu saya mulai berkembang, akhirnya ada sisa. Waktu itu nyoba, saya itu seneng nyoba, Mr. Mariadi ya, saya nyoba, ada yang berhasil alhamdulillah. Sampai sekarang di pulsa ini masih jalan. Jadi sejak 7 tahun yang lalu kalau tidak salah, saya masih ingat itu, sampai sekarang masih jalan. Kemudian saya nyoba beberapa bisnis, dari reseller, dari dropshipper, dari multi level marketing, saya coba semua. Alhamdulillah kalau multi level ini masih jalan satu di produknya sabun gitu ya, sabun muka. Alhamdulillah viral banget, jadi emak-emak banyak yang suka gitu, dan joinnya juga murah sehingga potensi pasarnya gede gitu. Kemudian ada satu lagi investasi. Nah, investasi ini saya mikirnya dulu investasi itu harus tanah, harus properti dan lain sebagainya. Tapi ternyata sekarang mulai banyak edukasi tentang emas.
logam mulia yang 24 karat. Nah, saya tipe orang yang kalau beli nggak pengen cuma jadi konsumen, tapi pengen juga jadi agen atau jadi reseller atau jadi distributornya. Ya mungkin karena basicnya itu sudah dagang duluan itu ya. Iya, karena saya kalau tertarik pada sesuatu, gimana caranya saya bisa jualan itu juga. Karena kalau saya aja tertarik, pasti orang juga tertarik untuk beli. Nah, alhamdulillah ini sampai saat ini 3 ini yang penghasilannya paling stabil tiap bulan. Tapi ada beberapa bisnis saya lain juga yang memang baru mulai, istilahnya baru merangkak. Karena mau ndak mau gini, di penjualan itu kita fleksibel banget. Berbeda dengan produsen itu kalau bikin produk ya harus fokus dari kemasan, dari promosi, dari penjualan dan lain sebagainya. Kalau kita dari pemasaran, apalagi produk ini namanya YouTube ya, saya fokusnya di YouTube marketing juga. Saya tinggal cari produk terbaik, kemudian saya review, saya bandingkan dengan yang lain. Kalau kualitasnya memang paling terbaik, harganya juga paling baik, saya sodorkan. Orang beli langsung saya layani, nggak beli juga nggak peduli amat, kan begitu. Tapi saya sudah pilih dulu nih perusahaannya bagaimana, legalitasnya bagaimana, efek samping dari produknya itu bagaimana, resiko terburuknya seperti apa. Nah, saya pilih resiko yang paling minim, gitu kan. Dan tentunya dengan hasil yang termaksimal. Hasil paling maksimal. Tentu pulsa ini daftarnya gratis. Resikonya kalau ngisi pulsa nomornya salah ya hilang pulsanya, kan gitu. Itu resikonya. Kalau sabun kita pakai sabun nih tiap hari. Resikonya ya bersih gitu loh. Kalau misalnya kulitnya sensitif dan sebagainya, ya sudah nggak usah dipakai, nggak usah diteruskan. Sesimpel itu. Kalau emas juga sama. Anda beli emas sekarang, ini one day one gold ya. Anda beli emas sekarang, kalau Anda butuh uang tinggal dijual. Kalau misalnya kita jualan tidak laku, ya simpen aja. Tiap tahun kan harga emasnya naik. Nah, ini mungkin sedikit gambaran ya tentang bisnis saya. Berarti sampai saat ini ya masih jalan itu bisnis pulsa dan juga bisnis emas ya? Pulsa, emas, dan kosmetik. Ya, kosmetik salah satunya sabun. Teman-teman, kalau misalkan kalian ingin tahu ya tentang bisnis emasnya itu yang seperti apa sih? Nah, ini adalah ada Instagramnya ini ya. Ini adalah bisnis emasnya dari Pak Eko. Kemudian yang kedua adalah bisnis pulsa, itu Istana Reload itu ya. Ya, Istana Sel. Ya, Istana Sel. Ini adalah Instagramnya yang ada di sini ya. Kemudian bagi teman-teman mungkin yang ingin ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, mungkin ingin komunikasi lebih lanjut dengan salah satu kawan kita ini, bisa kontak nomor WhatsApp yang sudah ada di deskripsi ini. Oh ya, kalau misalkan boleh tahu nih Pak ya, mungkin sekedar gambaran. Bapak ini kan kelihatan sangat yakin sekali ya, keluar dari honorer kemudian memulai bisnis. Ini kalau kita buat konten ini kan tujuannya bukan kita meminta teman-teman untuk keluar, bukan. Tapi kita tahu, saya sendiri juga mengalami 15 tahun itu menjadi honorer. Itu tentunya penghasilan itu kurang gitu kan. Nah, di sini kita memberikan sedikit penawaran mungkin teman-teman untuk menambah penghasilan. Ini sebagai referensi bagi kalian yang mungkin untuk penambahan penghasilan tambahan ya. Mungkin bisa tanya-tanya ke Pak Eko, nomornya di deskripsi. Nah, itu juga. Jadi teman-teman, bukan berarti saya menjelek-jelekan profesi mungkin honorer dan sebenarnya enggak. Tadi honorer itu adalah satu pilihan. Itu juga pilihan saya dulu untuk mengabdi. Ya, kemudian tadi saya juga dinasihatin sama guru-guru saya untuk jadi kaya raya istilahnya ya. Kalau jadi guru itu jangan berharap dulu, karena itu tempat pengabdian. Kalau kita ingin menambah hasilnya lebih banyak dari segi ekonomi, bisa punya bisnis tambahan atau bisnis sampingan, dan ini tidak mengganggu waktu kerjanya Bapak Ibu sebenarnya. Ya, jadi pas ngajar, selesai ngajar mau jualan boleh ya, dan kita juga diajarin nanti cara jualannya. Paling efektifnya seperti ini, bikin YouTube seperti itu. Ya, kalau misalkan kemarin kan baru cerita ya, yang dari pulsa itu per bulan sudah 6 sampai 7 juta itu. Nah, yang dari emas tuh omsetnya sekarang per bulan bersihnya sekitar, nah, kalau kita bicara omset nanti apa ya? Karena gini, bisnis itu kan naik turun ya. Iya, kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kayak kemarin pas main ke sini kebetulan pas gitu kan. Tapi kadang-kadang juga turun. Tapi alhamdulillah senaik dan turunnya di bisnis, alhamdulillah ya cukup untuk biaya bulanan lah istilahnya begitu. Oke, baiklah, terima kasih Pak Eko atas inspirasinya. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan kita ya. Amin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.